Halo Sweet Soul, selamat datang kembali di channel Mariana Lotarot Indonesia. Gimana kabarnya kamu hari ini? Semoga kamu dalam keadaan sehat, bahagia, penuh keberlimpahan berkat ya. Selamat datang untuk kamu yang baru pertama kali singgah di channel Mari. Selamat datang, silahkan tautkan jiwa kamu ke saya dengan cara klik tulisan subscribe yang ada di sudut kanan bawah video agar energi kamu kuat tersampaikan dan akhirnya terbaca oleh saya. Oke, kali ini guys kita coba dulu untuk pick a card, nyari tahu sosok seperti apa sih yang ada dalam hatinya kini gitu ya. Nah, apakah ini kamu ataupun tidak, nanti itu kamu yang menentukannya. Nah, di sini Mari hanya akan kasih kisi-kisinya, Mari akan kasih tahu ciri-cirinya, bagaimana karakter orang itu. Nah, seperti itu ya. Dan ini siapakah dia ini gitu kan? Ini boleh adalah seseorang dari masa lalunya kamu, mantannya kamu gitu ya, atau seseorang yang pernah kamu senengin gitu. Entah kalian sudah berhubungan asmara ataupun tidak gitu ya, atau ini adalah orang yang memang sekarang berhubungan asmara dengan kamu, atau boleh ini kamu tujukan untuk dia, sosok masa depannya kamu gitu ya, seseorang yang akan hadir dalam kehidupan asmaranya kamu di masa depan. Nah, seperti itu. Feel free untuk memilih salah satu dari ketiga deck ini. Boleh juga pilih tiga-tiga. Ini untuk mantan, ini untuk orang yang sekarang, ini untuk mungkin jika kamu punya gambaran kayaknya akan ada seseorang dari masa depannya aku datang, boleh aja. Terserah ya, silahkan. Ini kita namakan Tree of Life. Ini kita namakan adalah apa ini ya enaknya ya, bunga catur gitu ya. Dan ini kita namakan adalah Victorian gitu ya. Oke, baik. Mari akan mulai dulu dari Tree of Life ini, pohon kehidupan. Ya. Oke ya. Sebelumnya kita cari tahu dulu, kayak gimana sih sebenarnya orang ini dalam hal percintaan atau ya kehidupan dia secara general. Kayak gimana karakternya dia. Oke, ya. Baik, ini ada keluar satu. Oke. Ada kartu magician di sini. Jadi dia adalah seseorang yang komunikatif, orang yang banyak kebisaannya, pengen banyak belajar, itu ya. Kemudian ini adalah orang yang idenya itu brilian, saya bilang. Terus ini adalah orang yang orator ulung. Kemudian dia berani dalam menyampaikan apa yang ada di pikirannya. Dan kemudian ide-idenya dia itu biasanya tidak hanya sebatas ide, tetapi ada keinginan dia untuk menjadikan ini sebuah bentuk material. Seperti itu ya. Dan ini adalah orang yang kalau Mari bilang menarik. Apalagi kalau misalnya kamu adalah, kita ini tipe orang yang suka sekali tentang sains, suka sekali tentang yang berbau-bau intelektual. Pasti kita bakalan seneng banget sama orang yang seperti ini gitu ya. Ini adalah orang yang punya cita-cita tinggi, dan dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk menggapai itu. Nah, di sana ini biasanya adalah orang yang ekstrovert ya, orang yang terbuka, seneng gaul, seneng ngomong, soalnya seneng ngomong dan seneng sekali mendengarkan pengalaman orang, mendengarkan kisah-kisahnya orang gitu ya. Takjub dia atas sesuatu yang ada dalam kehidupan orang, tapi bukan dalam artian dia akan cemburu kayak gitu ya, syirik sama orang, enggak. Takjub aja, wah ada ya kehidupan yang seperti itu. Nah, demikian ini orangnya ya. Baik, ini energinya dari Gemini ini ya. Oke, Gemini, Aquarius, kemudian Libra, ini biasanya tipe-tipe orang seperti ini. Baik, ini adalah orang yang senang dengan seni ya, senang dengan sesuatu yang indah, senang dengan sesuatu yang lembut. Nah gitu ya. Jadi dia ini beneran mencoba selalu untuk ngejaga perasaan orang lain. Kalau dia ini adalah cowok, saya rasa teman-teman ceweknya pasti banyak ini. Soalnya dia mau ngasih telinganya itu untuk orang. Dia nggak nganggap bahwa
orang itu sedang cerita omong kosong, sedang cerita yang lenje-lenje, enggak. Dia bisa terima itu karena empati dan simpatinya ini cukup kuat, cukup kencang. Nah, seperti itu ya. Oh, ini mungkin dia ini bisa ya penulis novel, bisa gitu. Atau di Instagramnya dia, di Facebooknya dia seneng nulis apa gitu ya. Apa yang dia lihat bisa dia tuangkan dalam tulisan, apa yang dia baca dari tulisan orang lain gitu ya, itu bisa dia renungkan dan kemudian dia tuliskan lagi. Nah, seperti itu. Ya, dan kemudian ini adalah orang yang bisa, kita tuh gampang masuk ke dia gitu ya. Karena dia tuh yang dia terima aja, dia bisa dengan mudahnya welcome terhadap orang-orang lain gitu. Dan ini mudah sedih gitu ya, bisa dia terhanyut hanya mendengarkan cerita, hanya ngelihat film, bisa-bisa dia ikut terhanyut, dia ikut merasa emosional dia, walaupun sesungguhnya dia kayak berusaha untuk nggak boleh kelihatan melo ini, nggak boleh kelihatan kayak ababil gitu ya. Nah, jadi perjuangan dia adalah jangan mudah baper. Nah, gitu. Perjuangan dia di sana. Dan kalau saya rasa nanti semakin bertambah umur dari orang ini, dia akan bisa seperti itu. Jadi yang kayak misalnya dia marah gitu ya, misalnya dia kesal, kecewa dengan seseorang atau dengan sesuatu keadaan, nanti dia akan belajar untuk menahan itu. Menahan ya, tapi bukan mendam, tetapi mengolah ini bukan untuk menyakiti dia. Gitu ya. Dan ini care, ini perhatian, care dan perhatian, gitu, ya. Oke, kita lihat lagi, kayak gimana ini orangnya. Ya, ini orang yang pecinta kebebasan, tetapi kebebasan ini yang bukan bablas, ya, bukan bablas. Jadi dia itu yang bilang, aku harus mandiri, gitu. Aku nggak boleh tergantung kepada orang-orang atau kepada suatu keadaan. Jadi dia mudah ini untuk beradaptasi gitu. Dan orang ini self care-nya itu bagus sekali. Dia menjaga, dia merawat dirinya seperti itu ya. Mungkin penampilan dia tidak terlalu mencolok, tetapi dia akan peduli gitu loh. Jadi nggak mau tuh sembarangan, tidak. Itu ya. Dan orang ini biasanya kalau dia menghabiskan waktu untuk me time-nya dia lebih seneng itu misalnya ini lebih cocoknya ini ke taman. Nah, seperti itu ya. Ke taman, terus lebih senang tumbuh-tumbuhan lah kalau Mari bisa tangkap. Gitu ya. Nah, di sana. Dan orang ini bukannya matre, tetapi dia sadar bahwa kebebasan finansial adalah satu hal yang penting, karena itu bisa mensupport dia dalam melakukan apapun petualangan dalam kehidupan ini. Bahkan bisa berbagi kepada orang lain gitu ya. Jadi kalau misalnya dia itu untuk dirinya sendiri saja serba kekurangan, bagaimana mungkin dia bisa membantu orang lain? Nah, kira-kira seperti itu. Ya, jadi dia tuh nggak naif tentang uang gitu ya. Jadi dia lumayan fokus ini orangnya. Kerja keras enggak? Karena Mari lihat orang ini mudah untuk mendapatkan berkat-berkat dalam kehidupannya dia. Jadi ini dia tidak bekerja keras, Mari sampaikan, bukan dalam artian dia mewajibkan dirinya untuk bekerja 20 jam dalam satu hari, misalnya gitu ya, sampai dia nggak punya waktu untuk berleha-leha. Enggak seperti itu. Jadi dia bisa menikmati pekerjaannya, tetapi juga tidak mengabaikan dirinya sendiri. Makanya self-care-nya itu bagus sekali. Self-care-nya itu bagus sekali. Dan kalau saya bilang ini orang kayaknya ini banyak digandrungi oleh lawan jenisnya ya. Gitu. Confident-nya itu kelihatan. Rasa percayanya dirinya itu kelihatan sekali.
gitu. Karena ada energi dari Virgo, Taurus, Capricorn ya. Nah, di sana. Dan orang ini biasanya santun ya, santun banget gitu. Dan ini modern. Ini gaya hidupnya ini modern. Jadi tidak yang terkukung kepada sesuatu yang konvensional, tradisional sekali, tidak. Jadi dia itu yang kayak namanya dia mudah beradaptasi ya, dia akan mengikuti perkembangan zaman. Jadi tidak ada cerita di sini orangnya tuh kolot, nggak ada. Open mind dia, open mind. Apalagi di sini ada energi dari Merkuri ya. Biasanya ini senang komputer kayak gitu ya, sesuatu yang urusan-urusan media, nah yang ya lebih kayak elektronik kayak gitu. Jadi ibaratnya gini, dia nggak bisa hidup tanpa handphonenya gitu ya, dia kayak ngerasa ada sesuatu yang kurang jika laptopnya dia padam gitu ya, handphonenya dia lowbat. Nah di sana, walaupun ketika dia sendiri itu tanpa apa-apa, sebenarnya di sana dia lebih bahagia, cuman kayak itu sudah menjadi kebiasaan bagi hidupnya dia. Nah, gitu ya. Scroll Instagram gitu. Tapi lebih cenderung ngelihat yang apa nih sesuatu yang baru gitu. Apa nih sesuatu yang fresh. Nah, di sana ya. Jadi ini orangnya tidak kaku banget, walaupun mungkin dia di awal-awal ya. Di awal-awal dia agak yang bikin jarak dengan orang, tetapi begitu dia bisa mempercayai seseorang ini, atau begitu dia merasa bahwa orang ini butuh dia dalam artian sehat ya, baru di situ yang dia bisa lebih ringan, lebih santai lagi gitu. Tetapi orang biasanya seneng, orang-orang lain tuh biasanya seneng dengan tipe yang seperti ini, karena rasa confident tadi ya, inner beauty-nya itu keluar, walaupun dia ini seorang pria gitu ya. Nah, tetapi ada pancaran di dalam dirinya itu yang menarik banget gitu. Apalagi dia tuh bukan tipe yang melekat gitu ya, di sana. Tapi ini mudah seneng sama orang. Misalnya dia tetap takjub dengan karakter, ini orang lembut banget, oh ini orang care banget. Langsung dia di situ kayak seneng banget. Nah di sana. Dan bicara dengan orang ini, Mari rasa agak sedikit harus hati-hati ya. Soalnya tadi ini ada King of Cup. Biasanya dia tuh agak mudah tersakiti, seperti itu ya, agak mudah tersakiti, walaupun dia nanti akan bisa yang memahami, oh ini orang lagi kalau pantas aja dia ngomongnya kencang, tapi sempat yang kayak tuk gitu dulu ya, kayak mencubit di dia, tapi kemudian dia bisa mengerti, dia bisa paham di sana. Nah kayak gitu orangnya ya, dan ini cukup fashionable ya. Jadi daripada mencari perbedaan, dia lebih senang kayak ya udah kayak gimana cocoknya aja, kayak gimana baiknya aja untuk kamu, gitu ya. Walaupun dia nggak ngikutin arus permainan dari dunia, dia akan tetap dengan pilihan-pilihan dirinya dia, namun dia juga menghormati pilihan-pilihan dari orang lain. Nah, gitu. Oke, sosok seperti apa yang ada di hatinya kini? Oke, geser dulu. Oke, ini dia seneng tuh dengan orang yang spontan ya, orang yang nggak kaku-kaku gitu ya, yang nggak mesti banyak mikir gitu, mikir jelimet baru mau ngomong, baru mau berlaku gitu ya. Nggak, dia tuh yang mau kayak kamu jadi diri kamu apa adanya aja. Nah kita, dan dia seneng dengan orang tuh yang polos gitu ya, yang polos, yang mau juga menikmati kehidupan itu ya, yang gak nganggap bahwa ini dan itu adalah beban. Nah di sana, jadi ini boleh dia lebih senang sama orang yang di bawahnya, di bawah usianya dia ya, lebih senang dia seperti itu. Atau kepribadiannya itu tadi polos seperti kanak-kanak, justru di situ yang bikin dia asik, karena ada di sini energi untuk bisa merawat dan menjaga ya. Jadi dia senang kalau ngelihat ada seseorang yang butuh dengan kasih sayangnya dia gitu ya. Ini energi The Sun. Dan yang kayak optimis gitu, senang dengan orang yang optimis.
Dan kemudian tipe orang yang ceria gitu. Tipe orang yang mau ngelihat luasnya dunia ini, bahwa dalam dunia ini ada ternyata banyak opsi, bukan hanya hidup dalam tempurung. Kita orang yang berani dengan satu petualangan baru, yang juga tidak yang sok tahu gitu ya, tetapi yang takjub melihat dan melihat kehidupan dan mau merayakan kehidupan. Nah, kemudian orang yang mau bertumbuh, orang yang ideologis yang gitu ya. Orang yang berani mempertahankan dirinya dia. Orang yang mau berjuang. Orang yang gak takut dengan tantangan. Orang yang mau berubah menjadi dan mendapatkan posisi yang terbaik dalam kehidupannya. Nah kita. Jadi kalau hidupnya, jadi dia tuh seneng yang kayak orang tuh hidupnya itu dinamis ya. Yang berubah-ubah gitu ya. Berubah-ubah maksudnya kehidupannya berubah-ubah itu bukan dalam artian orangnya pelin-pelan, enggak. Tapi dari coba ini, coba itu, menikmati ini, menikmati itu. Dan kemudian adalah orang yang berani speak up tentang kebenaran. Berani ngomong tentang aku maunya ini. Bukan hanya menyerahkan dirinya keputusan-keputusan kepada pihak otoritas atau orang lain gitu ya. Tetapi berani mempertahankan sehingga orang tidak macam-macam. Gitu ya, keberanian, energi api yang di dalam dirinya, energi api itu kuat sekali. Karakter-karakter dari Leo, Sagittarius, Aries. Gitu. Untuk melengkapi dia. Oke, iya. Ini kelihatan sekali. Dia takjub dengan orang yang tipe pekerja keras tadi ya. Yang kayak dapat sedikit tantangan langsung mundur. Wah, nggak seneng dia tuh. Tapi yang bertahan, yang masih mau mencoba. Gitu. Masih mau mencoba. Dan orang yang saya bilang juga tahu tentang batasan sampai di mana kemampuannya dia. Jadi tidak yang terlalu naif, yang tidak terlalu bodoh, disakiti terus menerus masih aja mau gitu ya. Nah, nggak seneng dia yang model kayak gitu. Tipe orang yang bekerja tentang kepentingan dirinya dia, tetapi juga tidak mengusik dan mengganggu orang lain. Gitu ya. Gigih, tekun, ulet, tegas. Itu sosok yang di hatinya dia. Boleh jadi ini orang yang memang sudah lama berhubungan dengan dia ya. Gitu. Ya. Yang mau harmonis dengan dia. Yang mau menyesuaikan diri dengan dia. Jadi yang bisa tadi fleksibel tadi. Gitu. Yang mau bareng-bareng, yang mau sama-sama. Nah, gitu ya. Dalam upaya masih ngerti juga itu untuk bersenang-senang. Nah, gitu ya. Oke, kita lihat lagi. Oke. Jadi, ini kan energi feminimnya dia ini kan kuat nih, walaupun dia seorang pria. Makanya dari tadi nih energinya dia lebih senang orang tuh yang tipe maskulin. Gitu. Tipe maskulin. Dia tidak menolak seseorang itu yang ada karakter keras di dalam dirinya. Malah di situ dia merasa apa ya? Wow, ini cewek luar biasa sekali. Gitu. Jika dia ini seorang pria ya, wah ini cowok ini laki banget. Yang punya gambaran besar tentang hidup. Yang mau mencapai sesuatu yang besar dalam hidupnya. Gitu.
seseorang yang tegas, tidak mencela-menceleh. Kira-kira ini kalau mari lihat, kalau ini seorang wanita ya yang kamu tanya ini seorang wanita, saya rasa karakter bapak atau laki-laki dalam kehidupannya dia itu menjadi role model gitu. Jadi gini, kalau dia ngelihat pria itu, maunya dia tuh kayak papanya dia gitu ya, atau kayak saudara laki-lakinya dia gitu, atau kayak omnya dia. Di sana untuk membalans tadi energi, mari bilang kan energi air, energi tanahnya ini lumayan mendominasi dia ya. Pelengkap, dia mencari di sini seseorang yang melengkapi, tapi dengan karakter nggak apa-apa, berbeda dari dia. Justru itu yang bikin hidup berwarna. Nah kita. Jadi seseorang yang berani bilang, aku nggak bisa ngikutin kamu, karena aku maunya ini. Nah di sana, ya ketegasan, dia senang tegas. Dia senang tegas orangnya. Itu yang paling kuat yang bisa mari tangkap ya. Orang yang memperhatikan juga nih tentang penampilan gitu. Jadi nggak mau kayak nyakit-nyakitin mata orang ya. Nah seperti itu. Yang kayak cantik, ayu boleh. Tetapi lebih sempurnanya apabila ada karakter seorang fighter di sana. Gitu. Itu yang dia senengin. Yang jelasnya sudah ada ini ya, lagi ada orang yang ada di hatinya dia. Kalau ini adalah pacarnya kamu, berarti saya bilang, kamu boleh jadi ini adalah karakternya kamu gitu ya. Jadi dia sudah kayak ngerasa ada kecocokan yang kuat. Soalnya dia ini lebih seneng pacaran atau terkoneksi asmara itu dengan nyata, yang bisa dia sentuh, yang bisa dia kunjungin gitu ya, yang ngelihat wajahnya, bukan hanya sekedar ngobrol-ngobrol dari chatting, dari teleponan. Nah, tapi yang bisa dia ajak, yuk kita ke gunung yuk kita keliling Jawa yuk. Nah gitu, di sana ya. Oke. Ya. 9 cup ada di sini. Ya tadi. Adalah orang yang peduli dengan diri. Tapi juga tidak egois berbagi energi dengan orang lain. Yang bisa berarti juga bagi orang lain. Gitu. Tetapi tidak konyol berkorban hanya untuk orang, kemudian diri sendiri terugikan di sini. Wah, enggak. Itu ya. Mungkin ini pecinta kuliner juga ini. Seseorang yang cinta kuliner, dia suka di situ. Coba icip-icip sana sini gitu ya. Icip kayak gimana rasanya martabak telur pakai kuah sate. Nah, itu seneng dia di sana. Gitu ya. Jadi seseorang yang tahu value-nya diri itu yang paling disenengin oleh person ini. Gitu. Oke ya, baik. Itu untuk yang pilih deck Tree of Life. Sekarang mari baca yang ini. Siapa tadi yang pilih nih? Ini reading untuk kamu. Kayak gimana nih tipe orangnya? Sosok dia. Oke. Di sini ada Queen of Wands. Jadi Queen of Wands ini, karakter orang ini adalah orang yang percaya dirinya ini tinggi sekali. Terbuka, ekstrovert, suka gaul, seneng dipuji. Nah, gitu ya. Seneng nih dipuji nih orangnya. Ya. Dan kemudian pecinta kebebasan. Kalau kamu bisa berikan kebebasan kepada dia, menghargai dia
atas apa yang mau dia lakukan, atas apa yang mau dia capai, bahkan bisa ngasih mood booster bagi dia. Wah, ini seneng sekali gitu ya. Ini orang yang cantik atau cakep, menarik, setidaknya ini menarik. Mungkin ya bolehlah dia nggak cantik atau cakep, tetapi dia ini menarik, personalitinya ini kuat, berkarisma ini orang. Jadi orang seneng banget bersahabat sama dia, gaul sama dia gitu ya. Karena orangnya ini kayak ngelihat hidup itu memang betul penuh perjuangan, tetapi juga perjuangan ini dilakukan untuk mencalan sendiri, bukan untuk memukul diri jatuh, tetapi untuk bikin diri ini bersinar. Sana ya. Ini orangnya biasanya suka traveling, suka jalan-jalan, aktif banget ini orang, sibuk banget. Daripada misalnya dia disuruh diam di rumah gitu ya, nggak ngapa-ngapain, wah rugi. Dia ngerasa rugi di sana. Bahkan untuk bobok siang aja pun dia kayak ngerasa, apa sih ini bobok siang gitu ya. Orang-orang bisa kayak ngeliat dia, ini orang kok ya nggak ada capek-capeknya sih. Mesti kayak gini, mesti kayak gitu, aktif aja, sibuk aja, ada aja yang mau dia kerjain. Nah, sana suka dengan kreativitas, suka ngeliat tuh yang cantik-cantik, yang bagus-bagus gitu. Nggak perlu mahal, tetapi unik gitu loh ya. Tapi unik, suka yang rame, gitu dia. Boleh orang akan bilang dia ini kok penampilannya agak sedikit norak gitu, tapi dia nggak peduli. Dia akan menjadi dirinya sendiri, dia akan menjadi dirinya apa adanya, kayak gitu. Walaupun dia seneng kalau orang itu bisa menerima stylenya dia gitu ya. Nah di sana. Dan kemudian ini orang berorientasi kepada goal, gitu. Seneng dia tuh kalau ngasih target terhadap hidupnya dia. Justru di situ dia kayak ngerasa hidup termotivasi dan suka juga memotivasi orang, gitu ya. Suka memotivasi orang. Jadi dia ini suka ada di tengah-tengah kerumunan orang banyak dan syukur-syukur jadi senternya ya, jadi spotlightnya, gitu ya. Raja ataupun ratu pesta, nah gitu ya. Ini ceria, banyak ketawanya ini orang, lucu ya. Seneng dia kalau bisa bikin orang itu bahagia, bikin orang itu ketawa dengan canda-candaan dia. Seneng banget ini, seneng banget. Walaupun mungkin beberapa orang di awal-awal akan nganggap ini orang kok sombong sekali ya, padahal tidak gitu ya. Kadang-kadang dia tuh soalnya kan agak sedikit merasa ada di atas orang. Nah, jangan-jangan pancarannya itu yang bikin orang kayak ngerasa gimana gitu, salah paham dengan dia. Tetapi ini menjadi sahabat yang baik banget ini, gitu ya. Asik lah, asik. Dengan dia itu hidup nggak akan bosan, hidup tuh nggak akan boring kalau dengan dia, gitu ya. Ini hatinya hangat, tapi belum tentu tangannya ringan. Cek sendiri ya, renungi sendiri itu apa artinya. Ini energi Sagittarius, Leo, dan Aries. Oke? Baik, pekerja keras itu sudah pasti. Tadi ya, ada di kerumunan orang banyak, itu senang sekali menjadi pusat perhatian. Suka dia. Gitu. Tetapi sukanya itu bukan dalam artian dia nggak ngasih satu ilmu ke orang atau dia tidak berbagi sesuatu kepada orang gitu ya. Tidak. Dia hadir di tengah-tengah orang itu karena dia mau berbagi sesuatu yang dimilikinya, skill-skillnya dia. Biasanya tipe-tipe orang yang hidup itu dengan skill, bukan hanya dari segi kepandaian akademik ya, tidak. Penuh kreativitasnya itu tinggi, jadi ini bisa-bisa adalah seorang pelukis gitu ya. Ini bisa orang yang tipe pekerjaannya itu memang motivator kayak gitu, bisa penari, aktor, model, yang dunia-dunia yang seperti itu. Nah, di sana ya, mau aktif di dalam satu perkumpulan, tapi perkumpulan ini yang berbobot, maunya dia tuh yang bobot, bukan hanya sekedar ngabisin waktu 6 jam, 10 jam untuk berleha-leha ya, tidak. Karena dia butuh aktivitas fisik yang banyak gitu ya, untuk tempat dia menyalurkan energi dalam dirinya
yang besar, yang cukup besar kita. Nah, di sana ini sudah pasti center, mudah sekali menarik perhatian orang, gitu. Secara komunikasi biasanya ini tidak tegang-tegang ini komunikasinya ya. Menyampaikan apa-apa itu ringan, tapi mungkin ini suaranya agak keras ini. Orangnya agak keras suaranya ya, kayak Mari gitu. Vokal suaranya gitu ya. Tinggi, keras gitu. Pokoknya sound sistemnya itu mega. Mega bass gitu ya. Oke, kita lihat lagi ini orangnya. Iya. Jadi dia ini kalau berkaca, dia akan selalu bilang kepada dirinya, aku cantik, aku menarik, aku kuat, aku cerdas. Nah, seperti itu. Dia akan menilai dirinya itu luar biasa. Sana ya. Jadi dia tuh tidak membandingkan dirinya dengan orang lain. Tidak senang dia. Kalaupun dia membandingkan dirinya dengan orang lain, itu lebih kepada bukan untuk menampar dirinya sendiri, enggak. Tetapi, oh seperti itu ternyata luar biasa ya, aku juga akan seperti itu. Nah, dia lebih kayak gitu, untuk menantang dirinya dia. Bukan dalam artian sirik kayak gitu ya, keki lihat orang senang, enggak. Kecemburuan dia agar dia juga bisa memiliki apa yang dimiliki orang, yang bikin dia cemburu gitu ya. Nah, tanpa untuk menginjak kepala orang lain, menyikut-nyikut orang lain gitu. Wah, nggak mau dia. Soalnya ini secara sosial dia bagus sekali. Dia bagus sekali. Mudah bekerja dalam tim gitu loh. Jadi tidak egois. Tidak egois di sini gitu. Walaupun terkadang memang dia bilang dia kepingin jadi yang lebih di atas, karena dia bilang aku bisa kontrol ini. Senang dia kalau dikasih dia sebuah jabatan atau posisi yang penting gitu loh ya. Nah, di sana. Oke, jadi ini orangnya senang aktivitas luar ruangan. Senang dengan sesuatu yang cantik-cantik, yang bagus-bagus gitu, yang indah-indah, dan terkadang ini yang mahal. Nah, gitu ya. Senang barang yang branded gitu. Tetapi kalaupun dia mereknya itu merek hantu belau, tapi ini bagus, ini keren, bakal akan dia miliki. Nah, gitu ya. Jadi ini orang yang akan lebih banyak menghabiskan waktu takjub dengan dirinya sendiri. Gitu. Penampilannya ini, mari tangkap penampilan dia. Ini orangnya keriting ini ya, Ika. Jarang ini rambutnya lurus. Mungkin ya kalau lurus itu di smoothing atau di babyliss kayak gitu ya. Tapi pada kenyataannya rambutnya itu enggak yang lurus lembut kayak gitu, enggak. Orangnya biasanya ini penampilannya seksi nih. Seksi. Sex appeal-nya ini kuat. Menarik lawan jenis dengan sangat mudah. Biasanya itu orang-orang pasangan-pasangan dia ya, dari ruang aktivitasnya dia nih, ruang pekerjaannya dia gitu, yang pokoknya ada sangkut pautnya dengan apa yang dia lakukan untuk masa depannya dia. Rekan bisnis kayak gitu, koleganya dia, rekan sejawatnya dia, atau seseorang yang melakoni bisnis yang sama dengan dia. Nah, gitu ya. Baik. Suka dengan perubahan, energik, fleksibel. Kehidupannya itu dia mau tidak monoton. Sampai tua pun dia ingin dia itu bertumbuh. Rasa haus tentang kehidupan itu kuat sekali. Gitu ya. Jadi dia ingin sesuatu yang lebih. Gitu. Mencapai satu hal yang besar. Itu dia tipe orangnya ya.
Lucu ini, lucu. Banyak cerita ini. Banyak ceritanya. Tapi mungkin dia cerita lebih banyak tentang dirinya sendiri ya. Gitu. Aku gini, aku pernah ngalamin ini, aku pernah ngalamin itu, daripada yang kayak, aku pernah baca bahwa si dia itu kayak gini loh ternyata hidupnya. Dia lebih seneng yang kayak bicarain apa aktivitasnya dia, apa pengalaman-pengalamannya dia, kayak gitu ya. Untuk apa? Untuk yang kayak menginspirasi orang lain. Nah, kayak gitu. Oke. Baik, mari tarik dulu. Kayak gimana sih karakter orang yang sedang ada di dalam hatinya? Oke, dia seneng kalau orang tuh yang malu-malu meong gitu. Dia seneng dengan tipe orang tuh yang mudah dia bikin tersipu-sipu gitu ya. Tipe orang yang manja, seneng dianya. Terus orang yang kayak tidak vokal gitu ya. Soalnya dia ini sudah banyak bicara gitu kan. Dia adalah orang yang nentuin kayak gini, kayak gitu. Nah, gitu ya. Dia seneng kalau ngerawat orang tuh, bisa ngerawat orang gitu ya. Orang yang lemah di matanya dia, jadi dia bisa berarti bagi pasangannya, kayak gitu. Tipe orang yang mungkin di bawah usianya dia ya. Jadi ini kayaknya dia lebih seneng kayak mungut anak sulung gitu. Mungut anak sulung untuk dijadiin boneka-bonekanya dia gitu loh ya. Nah, di sana orang yang penampilannya itu jangan lebih mencolok dari dia. Nggak boleh lebih mencolok dari dia ya. Kemudian dia nggak masalah kalau ini orang usianya memang lebih muda dari dia ya. Oke. Orang yang fashion juga. Gitu. Oh, ini dia seneng tuh yang kayak nebak-nebak ya. Yang orang kamu tuju ini seneng kalau dia bisa menebak dengan benar pasangannya mau apa, inginnya seperti gimana. Seneng dia gitu loh, kayak tebak-tebakan berhadiah. judi lucu gitu ya, seneng dia. Nah, ini adalah tipe orang yang jangan terlalu kenceng ngomong sama dia, itu jangan terlalu kenceng. Soalnya dia ngerti bahwa dia ini orangnya mudah gegeran, mudah marah dia ini. Agak mudah tersinggung dia ini ya, person yang kamu tuju ini agak mudah tersinggung. Jadi yang bilang gini, kalau kamu tuh punya keberatan ke aku, kamu pilih waktu yang tepat untuk ngomong. Gitu. Dan kalau aku ngomong sama kamu jangan masukin ke hati ya, gitu. Karena aku nih kadang-kadang ngomongnya itu nggak mikir. Aku ngomongnya itu spontan gitu. Nah, jadi kamu yang pilah-pilah ya, mana yang kamu masukkan ke dalam hatinya kamu, mana yang kamu buang ke comberan, gitu. Jadi dia seneng sama orang tuh yang nggak mudah baperan atau yang pandai lah menyaring apa kata-katanya dia, menyaring atau menilai tindakannya dia. Soalnya ini kadang-kadang ngasal ini. Gaya-gaya orang ini ngasal gitu loh. Ya, tapi nanti dia nyesal. Misalnya gini, sudah melakukan kesalahan, sebenarnya dia nyesal. Walaupun dia mungkin ada keengganan untuk minta maaf ini ya orangnya. Person ini. Gitu. Makanya kamu jaga-jaga aja deh hatinya kamu sendiri gitu. Soalnya aku ada lemah di sana. Gitu ya. Jadi kalau ngomong ke aku itu tolong kamu pilihlah time yang tepat, cara yang tepat untuk nyampein ke aku gitu. Soalnya self defensifnya aku ini kuat banget gitu kalau dia bisa ngomong ya ke pasangannya gitu. Jadi yang tenang ya, aku mudah gegeran, tapi kamu juga jangan balas aku, soalnya nanti aku datang lagi kok. Tapi tadi gayanya itu yang seolah-olah nggak ada apapun, bahwa dia nggak melakukan kesalahan apapun. Namun di situ dia akan coba ingat-ingat, aku kemarin sempat bikin tindakan yang berlebihan. Nanti tak rubah deh, walaupun pada akhirnya dia sering lupa sih. Cuman adalah maulah introspeksi dirinya gitu ya. Baik. Iya.
dia butuh cinta, seseorang yang bisa mencintainya dia, seseorang yang tulus sama dia, gitu ya. Energi apinya mendominasi, kayak gitu kan, tetapi juga dia mudah sensi, dan dia berharap orang itu ya, yang mau lembut-lembut lah gitu, yang mau lembut-lembut ke dia. Kalau enggak ini hubungannya bakalan keras sama keras, jadinya patah kan, laga pedang jadinya kan. Nah jadi dia nggak mau itu, jadi dia mau orang yang ada dalam hatinya itu yang sabaran gitu loh, yang nggak habis-habis bisa memaafkan dia. Kok kelihatan kayak egois ya? Tapi ya seperti itu ya, kayak gimana ya. Nah inilah karakter macam-macamnya manusia gitu kan. Nah jadi yang mau duluan minta maaf kayak gitu, orang yang tulus ke dia. Kalau Mari rasa daripada mencintai, dia ini lebih seneng kalau ada orang yang mencintai dia, gitu ya. Ada dualitas di sini, ada dualitas, gitu. Karena dia ini memang beneran cinta sekali ke dirinya, gitu ya. Jadi dia mungkin kayak ngerasa untuk mencintai orang lain itu agak kurang kadarnya gitu loh ya. Makanya dia butuh seseorang yang bisa memberikan dia pemahaman tentang apa sih itu cinta, apa sih itu kasih sayang, apa sih itu kelembutan. Nah, di sana ya. Apa sih itu yang tidak hanya terharu saja di dalam hati, tetapi juga bisa melembutkan tindakan dan kata-kata kepada orang lain. Nah, gitu. Jadi dia ini kalau orang yang apa ya? Iyalah, iya. Jadi dia walaupun ada seseorang yang ngejar dia itu lebih wow dari dia, tetapi energinya keras, dia tuh nggak akan mau, gitu. Biar aja penampilannya biasa-biasa, tapi bisa menyentuh hatinya dia. Nah, gitu. Ya. Jangan tanya-tanya, tipe orang yang jangan tanya-tanya kayak gimana dia, sedang apa dia. Cukup amati aja. Cukup mengamati. Soalnya orang ini susah sekali untuk nge-explaining apa-apa tindakan-tindakannya dia gitu ya. Soalnya tadi Mari bilang agak kurang mau berlama-lama di dalam kepala ini orangnya. Lebih senang action. Makanya kalau kamu tanya, kok kamu melakukan itu sih? Dia nggak bisa jawab. Ya karena, paling dia jawab kayak gini, ya karena aku ingin aja gitu. Karena aku mau bikin aja. Nggak ada alasan spesifik yang kayak gimana gitu ya. Nah, di sana. Jadi dia seneng tuh kalau orang yang lu aja deh mahamin gue gitu. Lihat aktivitas gue di sosial media gitu. Lihat aktivitas gue secara langsung. Nah, sana ya. Kalau debat-debat kecil dengan dia, argumen-argumen kecil dengan dia seneng gitu. Sebenarnya dia senang. Itu bikin kayak berwarna-warna, berbunga-bunga gitu. Tapi ya jangan lama-lama. Soalnya kalau keras-kerasan kalian dia lebih keras jangan lama-lama gitu ya. Soalnya kalau sama-sama keras, pasti pasangannya ini atau person ini yang akan patah. Dia nggak mau kalah soalnya. Gitu. Nggak mau kalah dia. Itu ya. Ya oke. Ya tadi. Dia senang kalau orang ini yang kayak sebagai wanitanya di sini gitu loh, ya. Sebagai energi feminimnya. Gitu. Biasanya dengan orang ini, person yang dituju ini, itu dia kalau memori-memori indah
itu kuat banget. Jadi dia berharap orang yang ada dalam hatinya bisa memberikan kenangan-kenangan manis bagi dia. Bisa memberikan sesuatu yang spesial bagi dia, yang dalam bagi dia gitu ya. Yang detail, ngasih apa-apa tuh detail ke dia. Gitu. Dan ini orang dari masa lalunya ini. Orang dari masa kanak-kanaknya dia. Dia memang mudah menerima orang baru, tetapi dia lebih senang kalau orang dari masa lalunya itu mengisi hidupnya dia gitu loh. Oke. Jadi dia ini nggak mau diduluin ya. Dia lebih senang menjadi leader daripada dipimpin oleh pasangannya. Gitu. Ini adalah seseorang yang pernah belajar bersama dengan dia, mengambil pendidikan yang sama, entah itu kuliah sama gitu ya, atau mengambil apa ini sekarang lagi musim itu webinar-webinar yang sama. Ini adalah seseorang yang apa itu dibilang ya, yang bisa fokus, karena dia ini orangnya itu mudah buyar ini, bisa lupa dia, mudah lupa. Jadi dia butuh orang yang detail banget, seseorang yang detail gitu ya. Oke, baik, itu aja dulu ya yang pilih deck yang ini. Oke, baik. Sekarang mari akan coba bacain deck yang terakhir, deck Victorian. Kayak gimana sih tipe person yang kamu tujukan ini? Oke, sorry, terbalik. Dia adalah orang yang seneng dikerumunin oleh orang banyak, tetapi biasanya ya bukan yang terhubung secara pekerjaan dengan dia, enggak, tapi ini teman gitu ya, sahabatnya dia gitu. Daripada hangout dengan rekan kerja, kolega bisnis, lebih senang menghabiskan waktu ya tadi dengan keluarga atau ya sahabat-sahabatnya dia yang gak ada urusan tentang sesuatu bisnis yang tegang kayak gitu. Ini adalah orang yang perhatian kepada orang lain. Orang lain bahagia, dia pun ikut bahagia gitu ya. Dan kadang-kadang dia lebih menduluankan orang lain daripada dirinya dia, karena ngelihat orang kenyang dia ikutan kenyang. Nah, kira-kiranya kayak gitu, ngelihat orang kenyang dia ikutan kenyang. Biasanya ini boleh jadi ini ya, pekerjaan dia adalah koki gitu, yang di dunia kuliner lah, stokis bahan-bahan masakan. Nah, mungkin itu profesinya dia. Energi Pisces, Scorpio, Cancer soalnya di sini. Jadi bisa menunjukkan kasih sayang kepada orang. Itu satu kepuasan tertinggi bagi dia. Nggak usah dibayar kayak gitu ya. Jadi misalnya dia buka konsultasi tarot, asalkan dia bisa bantu orang, itu sudah sebuah pencapaian bagi dia. Kira-kira gitu ya. Ini contohnya aja gitu. Gitu ya. Dan kemudian ini generous, murah hati, lembut ini orangnya. Lembut banget gitu. Jadi kalau lihat orang senang, itu perutnya tuh nggak sakit, justru dia ikutan senang. Nah, di sana ya, bukan yang senang ngelihat orang susah gitu, enggak, senang ngelihat orang senang gitu ya. Dengan dia itu kita bisa santai. Kenyamanan orang lain prioritas utama bagi dia.
Walaupun di sini bukan dalam artian dia tidak menjaga dirinya ya, enggak kayak gitu juga kali, enggak gitu. Dia bisa mengharmoniskan dirinya dengan orang lain. Setidaknya dia akan mencoba. Nah gitu. Biasanya ini cewek-cewek seneng sama dia. Kalau deck yang kedua tadi ya, yang milih deck ini, itu biasanya dia lebih seneng gaul tuh antar sesama pria ya. Kalau dia pria, kalau dia wanita, ya dia lebih seneng gaul itu sama cowok-cowok. Nah kita. Kalau ini senengnya gaul sama cewek-cewek gitu ya. Nah di sana. Ini seneng sama anak kecil ini, gemes sama anak kecil. Kalau mau kemana-mana tuh mesti bawa oleh-oleh tangan ini. Makanya orang seneng lihat dia gitu ya. Orang seneng lihat dia. Kalau ketemu sama dia itu mungkin pertanyaannya udah makan gitu. Nah di sana makan dulu yuk gitu ya. Ini tipe orangnya. Ringan ini, santai. Walaupun dia agak sedikit sensitif, tapi ketika dia tersakiti, mari rasa dia akan mudah juga memaafkan orang lain. Gitu ya. Baik, ini adalah orang yang seneng ada di dalam komunitas. Dia itu kayaknya nggak bisa berdiri sendiri. Dia butuh orang-orang yang bisa mengiyakan dia. Jadi kalau Mari bilang ini tim kerjasama dengan tim itu bagus sekali. Tetapi dia butuh ada bonding emosional. Kalau dalam ruangan pekerjaan itu dia nggak punya teman dekat, atau dia kayak tidak ngerasa orang lain seia sekata dengan dia, dia goyang. Dia goyang di situ. Jadi dia kalau mau melangkah, boleh jadi dia akan minta permisi dari orang. Minta pendapat dari orang. Menurut kamu gimana ya kalau aku ngelakuin ini? Gitu. Kalau lebih banyak mengiyakan, baru dia mau jalan. Kalau nggak lebih banyak mengiyakan, mungkin dia akan jalan, tapi dia akan cari supporter, cheerleaders yang lain gitu untuk mengiyakan dia. Namun apapun yang dia lakukan, ini lebih cenderungnya bukan untuk dirinya sendiri. Misalnya dia naik podium ini, mendapatkan penghargaan. Dia akan berterima kasih dan dia akan mempersembahkan penghargaan yang dia terima itu kepada orang-orang yang ada di circle-nya dia gitu loh. Jadi dia akan bilang, aku tidak akan bisa seperti ini tanpa kalian. Jadi dia tahu diri, pencapaian dia itu bukanlah miliknya dia sendiri. Misalnya gini, rezekinya dia itu bukan karena dia, bukan hanya karena dia sendiri gitu. Tetapi ada doa dari keluarganya dia, orang tuanya dia, support dari sahabat-sahabatnya dia, doa dari sahabat-sahabatnya dia gitu ya, campur tangan dari orang lain. Jadi ini sosialis banget gitu loh. Sosial, hidupnya tuh sosial gitu. Ya. Jadi dia bilang dia tuh nggak ada apa-apanya tanpa orang lain. Bukan dalam artian dia melekat ke orang, enggak juga gitu loh. Tapi karena perasaan itu ya, jadi perasaan yang diterima, nah itu penting banget bagi dia, gitu loh. Dia harus yakin dulu apa yang dia lakukan ini tidak akan mencederai tidak akan mencederai orang lain. Dia harus pastikan itu dulu gitu. Kepentingan dia itu penting, tapi kepentingan orang banyak itu jauh lebih luar biasa. Misalnya dia malas melakukan sesuatu, tetapi orang lagi butuh, langsung itu dia akan oke lah, baiklah gitu. Nah di sana ya, pokoknya cerita tentang sesama itu akan mendominasi novel kehidupannya dia. Nah kaget lah, kalau orang bisa lebih sukses dari dia senang sekali. Dia senang, dia itu tidak akan cemburu. Misalnya yang tadinya bawahan dia tiba-tiba memiliki jabatan di atasnya dia akan senang. Dia akan tulus ini soalnya orangnya gitu loh. Nah gitu ya. Jadi nggak tipe yang cemburuan, tidak tipe orang yang membandingkan diri ke orang lain, kemudian bikin dia resah. Enggak seperti itu. Nah di sana ya. Jadi keberanian orang ini
itu akan bisa dia dapat dari orang-orang yang dia kasihi. Kalau orang-orang di samping dia ini lemah, ini dia bisa ikutan lemah ini loh, gitu ya. Jadi ada kayak sikap atau sifat kayak spons dia, gitu. Kalau tim dia kuat, dia akan cemerlang. Kalau tim dia lemah, bisa-bisa dia pun gamang, goyang, gitu. Dia bisa menyemangati orang lain dengan baik, tetapi belum tentu dia bisa melakukan hal yang sama kepada dirinya sendiri. Nah, kayak gitu, ya. Tadi Age of Pentacles ada di sini, energi dari Taurus, Virgo, Capricorn. Ini energi dari Sagittarius, Leo, Aries ya. Nah, ini energi dari Age of Pentacles ini seneng ngasih ke orang lain, seneng banget, gitu. Dan dia bukan tipe orang yang terburu-buru ya, pelan-pelan. Dia tipe orang yang pelan-pelan, tetapi pasti pelan-pelan gitu. Jadi dia bilang nggak ada yang harus dikejar, tidak ada yang harus diburu dalam kehidupan ini, nggak ada, gitu. Biar aja di dalam situasi ini lambat, tetapi dia jelas, pertumbuhannya itu jelas katanya, gitu ya. Dan ini tipe menghargain orang sekali. Mudah dia kayak ngerasa berhutang budi dengan orang. Tapi dari situ orang akan banyak respect ke dia. Nah, seperti itu ya. Akan banyak respect ke dia. Jadi, kalaupun dia ngasih ke orang itu sesuatu yang kecil, mungkin bentuk materialnya pun aja kecil, tetapi ini adalah sesuatu yang berharga banget bagi dia, gitu. Mungkin orang akan lihat apa sih yang dia kasih, gitu ya, apa sih ini gitu. Tetapi dia anggap bahwa itu adalah sesuatu yang berharga bagi dia ketika dia bagi ke orang. Ada tuh kan orang yang kayak ngasih tuh karena dia nggak perlu lagi, dia nggak butuh lagi, enggak. Kalau dia ini tipenya ketika dia ngasih itu memang adalah yang terbaik, gitu. Ini nggak pelit, jelas orangnya itu nggak pelit, gitu ya. Mementingkan kesehatan, gitu. Dan kadang-kadang ini uang bukanlah satu masalah yang besar bagi dia. Uang bukanlah segala-galanya. Penghormatan bukanlah segala-galanya. Maksudnya orang harus hormat ke dia gitu. Itu bukan segala-galanya gitu ya. Ada tuh kan orang yang ngejar dia status sosial yang tinggi gitu ya. Kalau dia enggak. Karena dia ini mau aja main di balik layar gitu lah. Gitu ya. Mau aja main di balik layar. Secara ngomong pun ini bisa, dia ngomongnya tuh kecenderungannya tuh pelan gitu ya. Walaupun dia memotivasi orang, tapi cara motivasinya tuh nggak kayak Mari. Kalau Mari itu kan memotivasi orang, nggak usah pakai mic, wah suara Mari bakal menggelegar gitu. Kalau dia enggak, kalau dia tuh memotivasi orang bisa-bisa dengan cara bisik-bisik. Nah, lebih seneng dia kayak gitu, bicaranya bisik-bisik. Nah, sana ya, hubungan itu yang personal banget. Nah, seperti itu. Ini bisa nih kalau dia lagi pacaran, dia akan minta izin dari temennya dia gitu ya. Lu setuju nggak kalau gua jalan sama itu? Nah ini dia ya, tipe orangnya. Bahkan hal yang demikian, hal yang pribadi demikian, dia bisa minta persetujuan dari orang lain. Nah seperti itu. Tapi ini baik banget ya, ini baik banget. Nggak ada picik-piciknya ini. Seharusnya sih dimanfaatkan orang bisa aja nih, karena agak-agak rentan gitu ya. Tapi ketika dia dimanfaatkan orang, dia akan bilang ya udahlah, yang kalau kamu tuh bahagianya kayak gitu, ya udah monggo silahkan lah gitu. Bisa di sana dia, gitu ya. Jadi sosok seperti apa nih orang yang ada dalam hatinya dia? Oke, ini yang usianya itu nggak jauh dari dia ya. Orang yang punya hidup warna-warni. Orang yang jangan kayak dia lah.
gitu. Tetapi orang yang bisa juga nge-support dia, gitu ya. Dia ini pengalamannya Mari rasa agak kurang banyak ini, person yang kita tuju ini, person yang kita baca ini, gitu. Orang yang kamu tujukan ini ya, Mari rasa pengalamannya nggak banyak. Lingkar hidupnya ini kayaknya kecil ini, gitu ya. Jadi dia butuh orang tuh yang sudah punya pengalaman tentang dunia luar, gitu, yang bisa dijadikan sebagai sahabatnya dia. Daripada mengejar ya orang ini, dia lebih senang kalau pasangannya yang ngejar dia, gitu. Jadi mereka berhubungan itu karena dia dikejar, bukan karena dia yang ngejar. Nah, biasanya seperti itu, orang yang ngejar dia. Orang yang tipe bisa enjoy, orang yang punya banyak energi. Karena ini dia bisa-bisa mudah lemah, mudah capek-capek ini orangnya. Jadi dia butuh seorang pasangan itu yang ada lebih powerful dari dia, gitu. Biasanya orang yang akan ada di hatinya dia adalah seseorang yang energik gitu loh. Orang yang energik, ya. Hidup yang warna-warni, gitu. Dia mau dikejar tetapi dia malu untuk mengejar seseorang. Gitu ya. Baik. Siapa orang yang ada dalam hatinya? Ya, orang yang lebih mapan. Dia kan ngerti nih bahwa aku agak kurang concern soal uang. Jadi dia, orang yang ada dalam hatinya adalah orang yang memang sudah mapan. Dia tidak matre, tapi dia butuh orang yang mapan. Orang yang tanda kutip ya, mendominasinya dia. Orang yang membackup dia, gitu. Mendominasi dan membackup. Maksudnya mendominasi dalam artian, kamu kayak gini ya, kamu kayak gitu ya. Kamu ngelakuin ini ya, gitu. Dan orang yang ada dalam hatinya ini, Mari rasa memang lebih, walaupun usianya sama dengan dia, tetapi lebih tua, lebih matang, lebih sudah banyak pengalaman. Orang yang ada dalam hatinya dia adalah orang yang memang sudah makan asam garam itu banyak. Secara keuangan ini sudah mapan. Lagi-lagi harus Mari sampaikan secara keuangan. Soalnya ini King of Pentacles di sini. Gitu. Orang yang juga tidak terburu-buru, tidak yang tergesa-gesa, santai, bawaannya itu tenang, enjoy, stabil secara rohani, secara mental, secara duniawi, stabil. Orang yang teguh tetapi juga lembut. Nah, boleh jadi ini sudah dalam komitmen ya, suami atau istri atau tunangan. Orang yang berarti banget bagi dia. Ini orang yang sudah mensupport dia. Gitu. Ya. Orang ini yang model membukakan jalan. Yang menjadikan mood buster, yang memberikan mood buster, gitu. Harus lebih berani dari dia, harus lebih berani dari orang ini, itu ya. Orang yang nggak takut dengan tantangan, yang punya pengalaman lebih, gitu. Seseorang yang sudah punya pengalaman lebih, seseorang yang ingin tumbuh terus menerus. Nah, di sana charming, seseorang yang bisa ngegombal gitu ya. Soalnya ngegombal ini enak, bikin dia kelepek-kelepek. Ya, kalau saya rasa orang yang ada dalam hatinya itu yang duluan nembak dia ya. Yang duluan nembak dia. Gitu. Karena dia ini susah ini nembak orang. Gitu. Yang ngomong, ayo kita pacaran yuk. Atau ayo yuk kita married yuk, gitu. Oke. Yang ekspresif, yang spontan tentu saja di sana, yang bisa balance, yang bisa membalanskan dia, melengkapi, yang mengerti tentang dirinya dia. Ini adalah seseorang yang saya rasa cukup main fair ya, cukup main fair, gitu. Jadi tidak mementingkan dirinya sendiri, tetapi mementingkan juga orang lain, mementingkan dirinya,
gitu ya. Jadi ada energi equal dalam hubungan ini, gitu. Pemikir cepat, pemikir tepat, komunikatif, yang tidak akan bertindak semena-mena ke orang lain, gitu ya. Yang tidak mengalahkan satu kemudian memenangkan yang lain, tetapi yang mencari jalan tengah. Kayak gimana biar sama-sama ini, biar kedua pihak ini sama-sama bahagia, sama-sama senang, sama-sama cukup gitu. Oke. Ya. Ini seseorang yang kalau Mari bilang boleh jadi ketemunya itu ketika belajar, ketika sekolah, boleh jadi adalah guru, murid, kayak gitu ya. Atau ya memang sama-sama sedang mengambil ilmu, sama-sama juga dalam hal bisnis, pekerjaan, sama-sama dalam satu hal yang dilakoni gitu ya. Nah di sana. Yang kalau ngomong itu lambat tapi lugas gitu ya. Lambat, lugas, soalnya dia butuh waktu untuk mencerna gitu. Dan kemudian ini adalah orang yang nunjukin masa depan itu seperti ini. Bagusnya kamu tuh seperti ini. Nah kayak gitu. Sama-sama belajar, tidak lebih ada ngerasa sok tahu, lebih di atas kayak gitu ya. Enggak. Nah di sana ya. Ini biasanya nih dari culture yang kurang lebih sama. Gitu. Culture yang kurang lebih sama. Oke ya, kita lihat lagi. Oke. Seseorang ada dalam hatinya adalah mungkin ini tipe orang yang banyak atau suka merenung, suka kontemplasi, memikirkan segala sesuatunya itu dengan dalam, deep gitu. Kalau mengambil keputusan tidak yang tergesa-gesa. Ini adalah orang yang mungkin mereka pernah kayak ada kesalahpahaman ya dalam hubungan mereka. Sempat tersakiti atau sempat menyakiti di sini. Tetapi masih mau sama-sama mencoba. Menjadi orang yang lebih baik kayak kita. Itu ya. Dan kemudian ini adalah orang yang, kalau saya bilang, mungkin ini dari orang hukum ya. Dari orang hukum, entah itu aparat kayak gitu. Atau ini jaksa, pengacara, atau ini pebisnis, tapi ini pebisnisnya pebisnis sukses ini. Setidaknya jaminan untuk sukses itu ada. Nah, di sana. Jaminan untuk berhasil itu ada. Nah, seperti itu ya. Oke, mungkin itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan untuk sekarang ya. Semoga kamu mampu memahami. Dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.